Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Topik yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan kehidupan keluarga di akhir zaman. Fokus saya adalah soal komunikasi. Menurut saya banyak persoalan pada hari ini, sumbernya itu salah satunya adalah soal komunikasi keluarga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat diubah, dibentuk dalam hati kami untuk taat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini adalah salah satu contoh gambaran kehidupan manusia pada zaman Nuh yang juga akan terjadi lagi pada akhir zaman ini. Intinya adalah manusia lebih menekankan hal-hal jasmani. Saudara, keluarga hidup di tengah-tengah situasi tuntutan zaman. Ya, alat komunikasi tambah canggih, HP tambah luar biasa, kemampuannya. Namun justru dalam rumah tangga persoalan terjadi karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Apalagi dalam situasi pandemi COVID, keluarga mengalami krisis ekonomi, keluarga juga mengalami gejolak-gejolak, dan bagaimana kehidupan keluarga agar bisa bertahan. Sebenarnya ada banyak karakteristik keluarga yang harus dimiliki. Tapi saya fokus kembali lagi kepada soal komunikasi keluarga. Ketika kita membahas komunikasi keluarga, maka kita perlu belajar lebih dahulu pengertian komunikasi. Komunikasi keluarga diartikan sebagai suatu proses interaksi dan transaksi antara suami dan istri. Maksud proses interaksi di sini adalah suatu penyampaian pesan yang mempunyai makna melalui perilaku. Maksud kata transaksi adalah pengaruh yang timbul sebagai akibat perilaku pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi di dalam komunikasi keluarga tentu ada pesan yang disampaikan dan ada yang menerima pesan itu. Pesan yang disampaikan itu harus dengan perilaku yang baik, lalu penerima pesan itu harus menunjukkan perilaku yang baik juga, supaya proses interaksi dan transaksi ini berjalan dengan baik. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita membicarakan soal komunikasi keluarga, setidaknya ada beberapa level, ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu ketika kita berkomunikasi ada yang disebut dengan level komunikasi basa-basi. Contohnya apa? Kita mengucapkan selamat pagi kepada pasangan kita. Level ini adalah level terendah, level yang boleh dikatakan dingin dan membeku. Ya, level ini. Komunikasi keluarga seperti ini tidak akan menyampaikan pesan yang bermakna. Biasanya justru akan menjadikan asing. Contohnya, saya sendirilah. Kalau pagi itu mengucapkan selamat pagi gitu, biasanya agak aneh gitu ya kan, kalau orang Indonesia ya kan. Tapi biasanya saya cuma langsung ngomong apa-apa langsung lebih akrab menyapa seperti itu. Tapi itu kebiasaan lah. Tapi menurut teori di dalam
komunikasi ini adalah komunikasi level basa-basi yang terendah. Mengapa bisa terjadi komunikasi seperti ini? Biasanya ada perselisihan, ada konflik yang belum diselesaikan. Ya karena cukup basa-basi begitu ya. Pernikahan yang mendingin seperti ini adalah pernikahan yang berbahaya. Pernikahan seperti ini tidak akan bertahan lama. Ya, kalau komunikasinya yang level ini biasanya tidak akan bertahan lama. Yang kedua adalah komunikasi dengan dialog. Dalam komunikasi ini sudah ada interaksi dan transaksi. Di dalam komunikasi ini ada kesediaan untuk memberi dan menerima pesan yang disampaikan oleh pasangan. Komunikasi level ini mengutamakan kepedulian terhadap kebaikan pasangan dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan dialog. Ya, sudah ada dialog, bukan hanya basa-basi, sudah ada interaksi dan transaksi. Ya. Yang ketiga adalah komunikasi sharing kehidupan. Di dalam bagian komunikasi ini suami mendapat tempat di hati dan istri mendapat tempat di hati. Mereka saling berbagi hidup. Nah, level ini adalah level di mana pembicaraannya itu bukan hanya di otak saja dalam arti dialog di otak, di pikiran saja, tetapi sudah ada perasaan hati yang paling dalam untuk mengasihi. Misalnya saja, istriku mau ngomong apa, aku akan belajar sabar dulu. Suamiku mau sampaikan apa, aku mau belajar sabar dulu. Ya. Keduanya saling berbagi. Keduanya terbuka. Bahkan di dalam bahasa Alkitab keduanya telanjang, tetapi tidak merasa malu karena mereka itu sudah menjadi satu daging dan keduanya itu penuh hormat. Saudara, komunikasi yang seperti ini, yang bukan basa-basi, yang bukan hanya level dialog, tapi levelnya itu sudah sampai ke hati yang paling dalam. Karena mereka adalah satu daging yang sudah disatukan oleh Tuhan. Inilah level-level komunikasi. Saudara, hari ini level komunikasi saudara yang mana? Saudara yang tahu. Lalu kita akan membicarakan gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama, gangguannya yaitu tidak mau berkomunikasi. Biasanya adanya konflik yang belum diselesaikan. Akhirnya apa? Curhatnya kepada orang lain. Hati-hati ya. Yang kedua adalah persoalan anak. Kadang mengurus anak menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri hati. Sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berdiskusi. Istri enggan berkomunikasi karena dianggap suaminya cuek terhadap anak. Maka tidak ada komunikasi yang baik. Yang ketiga, gangguan komunikasi yaitu ketidakjujuran. Ketika pasangan suami istri tidak jujur satu sama lain, komunikasi akan mengalami gangguan yang sangat serius. Suami mungkin berbohong kepada istrinya, sementara istri menutup-nutupi apa yang dia lakukan terhadap suaminya. Ingatlah saudara, sekali berbohong maka akan ada kebohongan kedua kali. Akhirnya mereka hidup dengan tidak jujur satu dengan yang lain. Contoh-contoh ketidakjujuran banyak ya. Yang selanjutnya adalah soal egois. Gangguan komunikasi ini adalah ketika suami atau istri menjadi dominan di dalam komunikasi, mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak. Ia berharap pasangannya selalu harus mendengarkan omongannya, nasihatnya, dan usulannya. Jadi ini adalah gangguan komunikasi yang bahaya juga, ya, karena ada yang bertindak egoisme yang tidak baik.
Kemudian gangguan komunikasi yaitu asik dengan hobi. Hobi bisa membuat seseorang asik dengan dirinya sendiri dan tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Mungkin istrinya ngajak bicara, suaminya tidak mendengarkan dengan baik. Karena sambil melakukan hobinya. Nah, ini yang membuat istri jengkel dan akhirnya tidak komunikasi. Yang selanjutnya adalah tidak menjadi pendengar yang baik. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Kita akan belajar. Yang pertama, kalau berkomunikasi duduklah dekat suami atau istri yang sedang berbicara. Jadi duduknya dekat. Suami istri tidak ada social distancing kan, ya kan? Duduknya dekat, ngomong, duduk berdua sambil makan kacang dan sebagainya dan sebagainya. Lalu harus ada kontak mata. Ya. Jangan kita sambil baca pesan HP tidak melihat istri kita yang ngomong, wah itu bisa marah, itu bisa tersinggung. Yang selanjutnya dengarkan dan berikan respon yang benar. Dengarkan dan berikan respon yang benar, mungkin dengan anggukan, dengan kata-kata ya, dengan kata-kata apa, untuk sementara responnya sementara itu dulu. Dengarkan. Kemudian jangan menginterupsi pembicaraan, biarkan pasangan kita ngomong sampai selesai dan harus selesai, jangan ngomong terus tidak mau berhenti. Kemudian tanggapi secara baik, ya tanggapi secara baik. Setiap apa yang disampaikan ditanggapi dengan baik, ya. Kemudian belajar memahami dengan penuh rasa hormat. Hormatilah pasangan saudara. Dia adalah orang yang sudah diberikan Tuhan untuk saudara, maka kita harus mendengarkan apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih Tuhan, komunikasi menurut saya adalah sebuah seni, sehingga setiap keluarga punya model dan punya cara yang bermacam-macam. Intinya adalah mari kita berkomunikasi dengan bahasa kasih. Sampaikan waktunya tepat, tempatnya tepat, dan sikapnya baik. Teori apapun, tip apapun, yang penting adalah hormati, hargai pasangan. Yosua 24 ayat 15 jelas mengajarkan sebuah komitmen di dalam rumah tangga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menurut saya, komunikasi itu bicara soal bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan kita. Komunikasi boleh saya katakan termasuk bagian dalam kehidupan ibadah kita dalam rumah tangga. Ya. Jadi komitmen beribadah merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita aplikasikan dengan komunikasi dengan pasangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Biarlah kami belajar menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.